Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Salam olahraga jaya. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini dapat berjumpa kembali dengan Bu Saras. Oke, kita hari ini akan belajar tentang materi baru. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, harus cuci tangan secara teratur. Yang kedua, selalu menggunakan masker dimanapun kalian berada. Dan yang ketiga, selalu jaga jarak ya. Oke, dengan menerapkan protokol kesehatan, kita sudah membantu pemerintah untuk mencegah COVID-19. Oke, jadi semoga dengan kita bisa melakukan protokol kesehatan secara disiplin, pandemi ini bisa segera berakhir, agar kita dapat berjumpa kembali dan bertatap muka secara langsung di pembelajaran di sekolah, gitu ya. Oke, baik anak-anak, sebelumnya marilah kita buka dulu pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu materi KD 3.5 dan 4.5, yaitu tentang materi kebugaran jasmani. Nanti kita akan bersama-sama mempelajarinya. Oke. Oleh karena itu, silahkan simak penjelasan dan video Ibu berikut ini. Baik anak-anak, sebelum Ibu memberikan materi kebugaran jasmani, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, nanti siswa diharapkan mampu menjelaskan tentang berbagai macam komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan serta pengukurannya. Kemudian tujuan yang kedua, siswa diharapkan mampu untuk mempraktikkan berbagai macam komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan serta pengukurannya. Dan yang ketiga, siswa mampu melakukan tes pengukuran kebugaran jasmani tingkat SMA atau MA. Anak-anak, Ibu ada satu pertanyaan dulu sebelum Ibu akan masuk ke materi kebugaran jasmani. Jadi, pertanyaan di samping ini, apakah orang sehat itu orang yang bugar? Oke, silahkan kalian cermati, kemudian kalian renungi. Nanti akan kalian jawab dan kalian sambungkan ke pertanyaan setelah ini, oke? Baik, tadi Ibu sudah memberikan pertanyaan di slide sebelumnya ya. Silahkan kalian tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kalian hubungkan antara pertanyaan yang pertama dengan slide berikut ini, oke? Tadi Ibu sudah bertanya, apakah orang yang sehat itu adalah orang yang bugar? Baik, silahkan kalian jawab di selembar kertas. Kemudian kalian harus menjelaskan tentang pengertian sehat dan pengertian bugar. Oke, nanti setelah materi akan kita diskusikan bersama-sama tentang pertanyaan berikut ini dan pertanyaan yang tadi ya sebelumnya ya. Baik, hari ini apa aja sih materi yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian kebugaran jasmani. Kemudian, yang kedua, kita akan mempelajari tentang berbagai macam komponen kebugaran jasmani. Nah, kemudian yang ketiga, nanti kita akan belajar tentang berbagai macam gerakan atau latihan dari komponen kebugaran jasmani. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kita akan belajar tentang manfaat dari kebugaran jasmani. Baik anak-anak, untuk materi yang kedua yaitu tentang komponen kebugaran jasmani.
Dan ini Ibu gabung langsung dengan contoh gerakan atau latihannya. Jadi hari ini pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang 5 komponen kebugaran jasmani. Yang pertama nanti ada kekuatan. Kemudian yang kedua ada kecepatan. Yang ketiga ada kelentukan. Yang keempat ada keseimbangan. Dan yang terakhir adalah daya tahan. Baik, komponen kebugaran jasmani yang pertama adalah kecepatan. Pengertian dari kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan suatu gerakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jadi, ketika seseorang melakukan suatu gerakan itu dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang cepat, itu dinamakan kecepatan. Bentuk latihan dari kecepatan adalah yang pertama, yaitu lari cepat atau sprint. Kemudian gerakan yang kedua yaitu lari menaiki bukit atau uphill, dan bisa menuruni bukit juga bisa, namanya downhill. Kemudian ada yang ketiga yaitu kecepatan reaksi anggota tubuh. Contohnya adalah saat kita menangkap bola. Jadi bola dilempar, kemudian kita dengan cepat menangkap bola. Nah, itu merupakan kecepatan. Komponen kebugaran jasmani yang kedua adalah kekuatan. Kekuatan adalah suatu kemampuan dari kontraksi otot dalam menahan beban secara maksimal. Bentuk latihan dari kekuatan adalah yang pertama ada push up. Itu melatih untuk kekuatan otot lengan. Kemudian ada sit up, melatih kekuatan otot perut. Dan yang ketiga contohnya ada pull up, melatih kekuatan otot lengan. Baik anak-anak, untuk komponen kebugaran jasmani yang ketiga yaitu kelentukan. Kelentukan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan keleluasaan gerakan dalam ruang sendi tertentu pada otot-otot persendian. Contoh dari bentuk latihan kelentukan yaitu yang pertama ada cium lutut. Kemudian yang kedua itu ada kayang. Jadi kelentukan itu seberapa lentuk kita menggunakan otot dalam suatu gerakan. Komponen kebugaran jasmani yang keempat yaitu ada keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan posisi tubuh dalam waktu tertentu. Jadi, saat seseorang itu melakukan suatu gerakan tertentu, dia harus bisa mempertahankan posisi tubuh tertentu itu, ya. Nah, anak-anak, untuk bentuk latihan dari komponen keseimbangan itu ada 3 contohnya. Yang pertama yaitu jongkok jinjit. Kemudian yang kedua berjalan meniti tali atau seperti yang ada di sirkus itu ya. Nah, yang ketiga sikap posisi kapal terbang. Jadi ini merupakan beberapa contoh dari latihan keseimbangan. Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu tentang manfaat kebugaran jasmani. Ada apa aja sih manfaat dari kebugaran jasmani itu? Yang pertama yaitu meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh sehingga tubuh menjadi lebih energik. Jadi kalau orang yang memiliki kebugaran jasmani yang bagus itu pasti dia lebih energik, lebih staminanya lebih bagus gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan energi. Kemudian yang ketiga yaitu menurunkan tekanan darah tinggi. Kemudian yang keempat yaitu mengurangi resiko obesitas. Jadi yang tidak mau gendut silahkan kalian harus melatih kebugaran jasmani kalian. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu memiliki kemampuan pemulihan organ-organ tubuh secara tepat setelah latihan. Dan yang terakhir yaitu terhindar dari osteoporosis atau tulang keropos. Baik anak-anak, itu tadi materi tentang kebugaran jasmani. Jadi silahkan habis ini kita akan lakukan sesi diskusi dan tanya jawab. Kita
ketemu lagi di grup WA ya. Jangan lupa di rumah untuk selalu tetap berolahraga agar terbentuk kebugaran jasmani yang bagus. Oke, dari Ibu cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.